Jamaah suruh dulu melingkar, ngomong-ngomong atau buat pengumuman saja. Saudara-saudara, kerja bakti hari ini, ada yang tidak setuju? Mana ada yang tidak setuju? Ayo kerja bakti lagi. Apa dikatakan bahwa kalau salah jamaah ini jalan tidak perlu ada PU, tidak perlu ada bapak dan saudara-saudara pemborong. Ini ikut salah jamaah ini. Dikerahkan tiap subuh bunga kotoran bersih jalanan sebelum jam kantor. Bahwa bapak-bapak dan saudara, wirid kita pada pagi ini sebelum matahari terbit, mengut kotoran di sepanjang jalan. Habis itu kotoran bapak dan saudara. Bayangkan kalau tiap hari semua masjid membuat pengumuman seperti ini. Saya kira sepotong rambut pun di jalanan di balik papan akan dipungut. Ini hebatnya kalau saya. Ini baru salah jemaah. Ini boleh dikata baru dari segi fisiknya, belum lagi dari segi kesehatannya, belum lagi dari segi rohanianya, belum pengaruh politisnya bapak dan saudara. Apalagi kalau sudah bicara masalah zakat, bicara masalah puasa, Masya Allah. Nah ini yang belum pernah kita praktekkan. Sehingga Islam ini indahnya selalu dalam teori. Islam ini indahnya selalu dalam cerita. Indahnya Islam dalam ceramah. Seorang ulama dan mubalik mengatakan, bapak-bapak dan saudara-saudara, Islam itu kehebatannya ialah pernah terjadi di zaman Rasulullah di perang Yarmuk. Ada orang kehausan, tidak jadi dia minum karena di sampingnya ada orang lebih haus. Itulah hebatnya Islam. Tapi sekarang, sekarang ini nyong, bukan yang dulu itu. Memang Islam dulu hebat karena begitu. Sekarang ini kan, jangankan ada orang haus dikasih, orang suruh mati dirampas lagi. Biarin kamu, biarin lu mati asal lente hidup. Nah yang ini yang begini ini sekarang, mana Islam hebat kalau seperti itu? Termasuk pencerahannya juga. Mana pernah bersedekah, disedekahin terus. Nah ini kan namanya kita membuang saja sekian lama, kita membuang. Islam ini selalu indah dalam sejarah, dalam berita. Sampai-sampai kalau kita ngomong, hebatnya Islam itu ya. Kapan hebat? Dulu. Jadi sekarang Islam ini, sekarang Islam ngarut. Kan bikin malu Tuhan itu namanya. Masa Islam sekarang ini ya? Islam terhebat, umatnya ini yang ngarut. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan Islam sebagaimana mestinya. Kenapa tidak bisa? Dari awal sudah salah. Waktu kita mendaftar ini tidak di kantor pendaftaran, Bapak dan Saudara. Tidak dicatat keislaman kita ini. Sehingga persis seperti yang sering saya katakan, kita ikut berlomba lari tapi tidak terdaftar. Sehingga begitu perintah mengatakan, apa-apa yang mulai dengar bunyi, begitu pelatuk pistol ditarik bunyi, larian, kita juga lari, padahal tidak terdaftar. Juara kita, saat tiba duluan, saya juara. Siapa kamu bilang kau juara? Saya duluan tiba, tidak ada namamu. Wah ini ditangkap kau jadi dirang pengaca ini. Salah-salah kan ditangkap Bapak dan Saudara. Tidak terdaftar ikut lari, biar duluan tiba, biar duluan tiba. Apa bedanya dengan yang kita kerjakan? Kapan kita secara resmi mengaku dan menyatakan diri sebagai muslim yang benar, dimonitori, dideteksi seluruh gerak kita. Tapi tidak berarti juga mengatakan bahwa kalau begitu apa kita ini tidak Islam. Saya tidak bilang begitu Bapak dan Saudara. Saya tidak bilang begitu. So, menurut sensus ini umat Islam ini 90% jelas termasuk kita, jelas termasuk Bapak. Sama juga dengan masuknya itu yang menjudi, yang di lembah itu masuk juga semua. Satu lembar itu daftar kita juga di sana, salah saja Bapak dan Saudara. Cuma jadi masalah kah? Ini kalau kita mau tampil memainkan peranan semuanya, ya tidak begitu modelnya, tidak begitu ceritanya. Kita harus merasa diri ada keterikatan, ada ketergantungan, ada beban namanya. Siap selalu menerima tugas, menerima tanggung jawab, dan siap diambil harta kalau kita kikir. Ada perintah husnin amwalim tutahhirhum wa tuzakkim biha. Ayat tidak mengatakan minta hartanya, zakatnya, ambil harta mereka yang kikir-kikir itu untuk membersihkan mereka dan mencuci jiwanya. Nah sekarang mana ada orang kaya bahasa Islam?
Nah, tahu bahwa besok lusa kalau kikir saya rampas itu, ya rampas saja, rampas. Tapi sebelum bapak rampas saya akan bawa duluan, saya akan sedekahkan. Nah, tapi kalau terlambat saya ambil itu, ambil saja. Nah, enak sekali besok lusa. Belum datang Pak Haji itu mengatakannya, belum, ayo bawa taksi. Assalamualaikum. Ingat janjinya dulu Pak Haji. Ingat. Kalau begitu kursinya bawa turun. Oh, uang aja. Terima kasih. Uang. Assalamualaikum. Nah ini kan yang namanya Pak Don Sosra. Inilah kekuatan Islam ini. Tidak seperti sekarang. Ya Allah. Mau minta sedekah saja pakai program. Assalamualaikum. Salam. Mari Ustaz. Muji-muji dulu. Wajian dermawan sekali setahun. Ada lagi ini Haji. Wah, maaf dulu Ustaz. Mati semua ayam ini. Tender ini gagal. Maaf saja. Diceritain 7 jam, dikasih uang 7 rupiah. Ini kemana bisa melupakan kekuatan, sudah kehilangan waktu berjam-jam, diceramai lagi, dikata-katai. Itulah sebabnya Ustaz harus cari uang juga, supaya jangan. Terima kasih. Uang. Assalamualaikum. Nah ini kan yang namanya Pak Don Sosra. Inilah kekuatan Islam ini. Tidak seperti sekarang. Ya Allah. Mau minta sedekah saja pakai program. Assalamualaikum. Salam. Mari Ustaz. Muji-muji dulu. Wajian dermawan sekali setahun. Ada lagi ini Haji. Wah, maaf dulu Ustaz. Mati semua ayam ini. Tender ini gagal.